Dek, kamu oleh sayur rebusnya agak banyakin ya, biar ikannya nggak amis. Iya kak, tenang aja. Ini tuh udah banyak banget. Esther bukan adik kandung saya, tapi Esther ini yang paling saya sayang. Saya bisa menunggu sekitar 12 tahun untuk mempunyai seorang adik. Nanti kalau ikannya dimasak, asamnya itu hilang. Oh, gitu. Emang ikannya mau dimasak apa sih kak? Kasih tahu nggak ya? Saya nggak mau, Pak. Sabar, Pak. Bapak jangan seenaknya saja ya. Suruh-suruh saya untuk maafin orang itu. Pak, saya minta Bapak tenang dulu. Kalau Bapak bicara dengan emosi, semua jadi nggak tenang, pikiran jadi nggak jernih, Pak. Maksud Bapak, saya nggak berpikir begitu. Bukan begitu, Pak. Maksud saya begini, Pak. Ya, sudah, Pak. Intinya, orang itu yang salah ke saya. Dan dia harus minta maaf ke saya. Kok malah saya yang datang ke orang itu dan minta maaf ke dia? Enak aja. Bapak ini jangan sok jadi pahlawan ya. Yang jadi pahlawan siapa, Pak? Hati-hati saja pokoknya. Pak, tenang dulu, Pak. Awas! Sabar, Pak. Kalau saya bisa bela keluarga, saya paling depan untuk bela keluarga. Tapi saya nggak punya apa-apa, ya udah saya diam. Bapak bantuin ya. Iya pak. Mah, lihat deh. Bagus nggak? Oh, bagus tuh. Coba sebelah situ tuh. Tambahin lagi. Ya. Ya mak. Bentar, Roman. Jangan langsung ditaruh, nanti tikernya rusak. Oh iya. Pakai tatakan. Itu harus mengucapin mantra. Setelah itu istirahat sebentar, mengucapin mantra lagi sampai 3 hari. Itu pati geni. Tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh lihat. Malah nonton. Ambil menu yang lain. Iya, Ma. Aduh pak. Esther, perut kamu kenapa? Mah, Esther kenapa, Mah? Sakit katanya perutnya. Esther, kamu lapar ya? Kakak udah bawain makanan buat kamu. Tuh ada ikan yang kita potong tadi siang. Kita makan yuk, Mah. Ini minyak kayu putih, Mah. Tisu, ambil tisu. Tahu tisu. Ya ampun. Sabar ya, Esther. Wah, Ada darah, Mah. bawa ke rumah sakit. Ya udah kita ke rumah sakit. Ayo, Mika. Gendong adekmu. Pertama dia panas dingin katanya. Aduh sakit banget perut saya katanya. Tapi waktu pas diperiksa nggak ada sakit apa-apa. Gimana Sus? Kondisi anak saya? Kondisinya masih belum stabil, Bu. Pak. Bisa dikatakan Ade sampai keluar darah di sini, sampai perutnya besar. Tetapi dokter tidak bisa mengatakan ada sakit apa gitu. Kamu yang kuat ya, Esther. Pak. Kamu mau pergi dulu ya. Kamu ketemu teman-teman. Mereka udah kumpulin bantuan uang buat biaya Esther. Ya udah. Tolong sampaikan salam saya kepada mereka. Bilang aja terima kasih banyak atas perhatian mereka kepada keluarga kita. Ya, Pak. Ma, Pak, Kal pergi dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Kamu baik-baik ya, Dek. Selama saya cari dana buat adik saya mendapatkan satu kabar dari papa saya bahwa adik sudah meninggal. Kamu pulang aja, gak usah kesini katanya. Ya di situ saya terpukul banget. Adik yang paling saya sayang ketika adik saya sudah meninggal, di situ saya udah nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Iya. Kamu yang kuat ya. Sabar. Itu di dalam ada mama sama adik kamu.
juga sama teman kamu. Temuin mereka. Om, Om turut berduka cita ya. makasih ya Om. Iya. Saya melihat waktu pas di punggungnya kayak ada satu kebakar, kayak tapak tangan, punggung gosong. Nah, di situ saya bertanya-tanya, ini ada apa? Bro, aku turut berduka cita ya bro. Dapat salam dari teman-teman yang lain. Mereka pada shift malam jadi nggak pada bisa datang. Iya nggak apa-apa deh. Makasih juga lu udah datang sini ya. Sama-sama bro. Oh ya bro, kok mendadak banget sih bro? Atau sorry banget nih bro. Jangan-jangan adikmu kena santet bro? Soalnya biasanya orang yang kena santet meninggalnya nggak wajar bro. Ya nggak tahu lah. Namanya juga masukan-masukan dari orang. Yang di situ saya lebih terpukul. Kok kenapa adik saya yang meninggal? Kok kenapa adik saya dikerjain sama orang? Ketika adik saya meninggal, saya bertanya untuk cari guru yang bisa memberi saya ilmu. Apa benar ada orang yang gak suka sama keluarga saya? Sebetulnya orang itu mau nyantet papa kamu. Berhubung papa kamu itu dilindungi cahaya putih, maka tidak mempan. Kalau kamu mau balas dendam, kata guru saya, kamu harus mempunyai ilmu yang lebih. Kamu mau belajar. Syaratnya gini. Kamu harus mandi air kembang di situ. Kamu harus puasa 12 hari 12 malam sambil ditanam. Di situ saya benar-benar buta, benar-benar pengen balas dendam. Kalau saya gagal dalam puasa 12 hari 12 malam di situ, bisa dikatakan saya gila di situ. Ya semedi bukan hanya kita duduk diam, tetapi di situ banyak yang namanya pengganggu. Ada bisa keluar harimau, bisa keluar ular di situ buat mengganggu kita supaya kita tidak sampai sama apa yang saya inginkan di situ. Ketika saya sudah mendapatkan ilmu itu, saya minta dukungan dari guru saya supaya saya bisa menemukan orang ini. Ketika saya semedi di situ, roh saya keluar. Pertarungan saya melawan dukun ini lewat roh, bukan lewat fisik. Saya disuruh, saya dibeli untuk mencelakakan keluarga kamu. Nah, di situ saya emosi, saya matiin itu dukun. Ketika balas dendam saya sudah diselesaikan, saya ingin membantu orang supaya jangan ada lagi seperti adik saya yang sakit gara-gara disantet. Saya sampai nyembuhin orang, saya tidak menerima bayaran. Gimana? Sekarang dia udah mulai sadar. Tapi ya harus pelan-pelan. Syukurlah ada lo. Bisa dikatakan saya agak sombong gitu ya, agak bisa melakukan. Kalau orang lain nggak bisa menyembuhkan, misalnya dukun-dukun lain nggak bisa menyembuhkan, saya bisa menyembuhkan, berarti saya merasa hebat itu bisa melebihi orang lain. Gitu. Orang tua saya nggak tahu profesi saya, bisa dikatakan profesi saya. Kail, tumben baru pulang. Iya Pak, dari lembur soalnya Pak. Kelihatannya kamu capek banget. Iya Pak, jadi hari ini temen aku nggak masuk kerja. Jadi terpaksa kerjaannya aku yang kerjain semua deh. Kael, kamu lihat gunting mama? Dari tadi cari-cari nggak ketemu. Gunting. Oh, gunting ada di kamar aku mah, di atas meja. Aku taruh di atas meja. Buat apa sih? Ini ada benang nih di baju mama. Ya udah mama cari sendiri deh. Ya udah. Papa sama Mama rapi-rapi banget. Mau kemana sih Pak? Iya, Mikael, Papa sama Mama ada undangan. Mau pergi ke ibadah pemulihan rohani. Saya termotivasi sama
kesaksian Pak Dautoni. Bapak Dautoni ini pengen nyantet hamba Tuhan ini, dia tidak bisa. Walaupun dia dikirimkan, bisa dikatakan ilmu ini, dikatakan ilmu itu, tetapi tidak mempan. Suasananya memang seperti lampunya tuh ya, nggak terang-terangan. Agak redup, seperti kuning atau merah kecil gini-gini. Udah ketemu mah guntingnya? Apa-apaan ini? Kamu bikin apa dengan semua ini? Cuma saya begini aja, Mikael, walaupun bagaimana, Mama nggak ngeliat kamu di mana waktu kamu mungkin main, tapi Tuhan loh, saya tetap cecer aja dia supaya dia peka sama Tuhan tuh, supaya dia takut sama Tuhan. Awas, ingat kamu. Kita dapat memperoleh. Ketika saya datang mengikuti acara ibadah itu, di situ hamba Tuhan berbicara, pendetanya, siapa yang mau disembuhkan, siapa yang mau didoakan, siapa yang mau bertobat, silakan maju ke depan. Saya merasa itu satu tantangan. Kalau emang benar-benar pendeta ini bisa nahan ilmu saya, berarti dia benar-benar dilindungi. Ketika saya maju ke depan, saya seperti ketarik. Ketika saya angkat tangan kayak gini, saya jatuh ke depan. Di situ saya udah nggak ingat apa-apa. Saya takut, lari saya ke situ. Saya ke situ ke depan, iya dia telungkup aja. Kayak nggak ada napasnya. Mikael, bangun. Bangun, Mikael. Cincin saya, jimat saya, kalung saya yang ada isinya semua hilang semua di situ. Pas saya pulang, saya mandi, terus saya coba mau panggil misalkan peliharaan saya, jin ini, jin itu. Pas saya semedi di situ hilang semua. Ketika saya pengen ingat satu kalimat mantra yang buat manggil, yang buat bisa ngelihat, yang buat bisa nyantet, ketika saya mau mengingat mantra itu semua hilang dalam pikiran saya. Pas saya balik lagi cari ilmu itu buat jaga diri saya, buat saya kerja di pabrik. Ketika saya kerja di situ saya kena sakit, mah saya kambuh. Kenapa tuh? Angkatin. Kenapa, Mik? Kenapa, Mik? No, minta tolong ambilin air putih, no. Kenapa kamu, Mik? Perut tuh sakit banget ya. Mik, minum dulu, Mik. Tahu nggak, tadi kamu hampir ketimpa, hampir mati kamu. Saya di situ termenung bahwa benar-benar ada pertolongan Tuhan. Ketika saya kecelakaan di pabrik, ilmu itu tidak bisa meraih tangan saya. Tetapi ada satu tangan yang bisa meraih saya. Saya bisa rasakan sendiri bahwa tangan Tuhan Yesus yang menopang saya. Ketika saya melihat flashback kehidupan saya dulu, saya sudah jauh dari Tuhan, walaupun keluarga saya rohani, tapi saya menduakan Tuhan di situ. Langkah ya waktu pas saya bertobat, di situ saya sudah meninggalkan semua jimat-jimat yang saya pakai, cincin-cincin yang saya pakai, saya buang. Ketika saya termenung itu, saya ingat Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti
ketika Tuhan menolong saya untuk bertobat, tidak ada yang mustahil bagi kehidupan saya. Pada hari ini saya berbicara sama Tuhan, saya ingin sekolah Alkitab, saya ingin melayani Tuhan. Di situ motivasi saya untuk setia melayani Tuhan. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya mengenalkan kehidupan diri saya sendiri dan saya mengenalkan ilmu yang saya punya. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, damai sejahtera dalam kehidupan saya semakin melimpah dan Tuhan Yesus selalu menyertai dalam kehidupan saya untuk melayani Tuhan. Ya, sekarang kita ini adalah pelayan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus dengan sepenuh hati untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik. Ketika Tuhan memberikan jalan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Dulu ya saya juga nggak tahu dia brutal-brutal, tapi sekarang puji Tuhan dia sudah sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, juga menyenangkan orang tua. Bangganya gini, yang saya nggak pikirkan Tuhan sudah sediakan. Seperti heran, tapi nyata. Kalau dulu saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Nah, ketika saya mengandalkan kekuatan sendiri, di situ keegoisan saya ingin melindungi keluarga ada. Tetapi sekarang ketika saya mengikut Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus, saya serahkan semuanya kehidupan keluarga saya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ingin memilih saya untuk melayani Tuhan dan saya juga serahkan semuanya, pasti Tuhan Yesus yang akan menolong kehidupan keluarga saya. Sahabat, di dalam kehilangan dan amarah yang menguasai, manusia cenderung mencari pertolongan tanpa mempertimbangkan kebenaran. Namun Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencari dan membawa kita kembali kepadanya. Bahkan di titik terendah kasih karunia-Nya justru bekerja untuk memanggil kita pulang, memulihkan kita dan membawa keluar dari kegelapan. Dan jika hari ini kamu sedang berada dalam kegelapan dan bingung kemana harus melangkah, takut salah memilih jalan, kamu bisa menghubungi kami. Karena kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalananmu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.